Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril alaihi salam, thumma qala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Wa'alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas." Rawahul Hakim wa Tabrani. Atani Jibril alaihissalam, kata Rasul. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad. Dalam konteks menasihati Nabi Muhammad, Jibril tidak mengatakan ya Rasulullah, tidak mengatakan ya Nabi Allah, tapi agar bahasanya begitu akrab, maka Jibril langsung menyebut nama Muhammad. Hai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat sesungguhnya engkau pasti mati. Bukan berarti Jibril membebaskan Nabi kita Muhammad hidup sesukanya. Akan tetapi ini merupakan tanbih, nasihat, mengingatkan bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini ada batasnya. Kehidupan kita di dunia ini merupakan ladang akhirat. Kehidupan kita di dunia ini adalah permainan dan sandiwara saja. Maka Jibril menasihati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tetapi engkau pasti mati. Maka orang yang paling cerdas, kata Rasul, ketika ditanya siapakah manusia yang paling cerdas, yang paling mulia, Rasul menjawab, "Aksaruhum zikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu." Orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah mereka yang selalu ingat mati, yang paling sering ingat kematian. Apakah hanya ingat saja? Tetapi mereka yang cerdas, mereka yang mulia itu adalah dengan sungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, tetapi ingat sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Seorang yang tahu panjangnya perjalanan, ia akan mempersiapkan bekal yang banyak. Jika kita punya kampung halaman ingin mudik, setidaknya kita persiapkan bekal untuk perjalanan mudik ke kampung halaman kita, ke Jawa, ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi 1 tahun kita bekerja, mengumpulkan rezeki hanya untuk dapat berjumpa dengan kampung halaman kita, berziarah ke kampung halaman kita, mengunjungi orang tua dan saudara kita. Maka orang yang lebih cerdas di dunia ini, dia yang tahu bahwa perjalanannya pulang kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya bagi umat yang beriman, bagi hamba Allah yang beriman adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tahu akan banyak persinggahan, tempat transit yang harus ia singgahi ketika ia wafat di muka bumi ini. Itu bukan segalanya bagi seorang mukmin. Wala darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Orang yang bertakwa, ia tahu bahwa rumah keabadiannya adalah akhirat. Maka itulah kampung halamannya. Maka begitu panjang perjalanan menuju akhirat. Setelah alam dunia ini, kita ditempatkan di alam barzakh. Alam yang membatasi kita dunia dengan akhirat. Di alam barzakh kita menanti mungkin lebih lama, bahkan lebih lama dari hidup kita di dunia ini. Usia kita 80 tahun, 90 tahun. Alam barzakh. Sudah ada orang yang wafat ribuan tahun lamanya, masih berada di alam barzakh yang membutuhkan amal ibadah. Kemudian ada hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, dan ada yaumul sirat. Panjang jauh perjalanan kita untuk kembali ke kampung halaman keabadian kita, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pernah menasihati sahabatnya Abdullah bin Umar. Sambil memegang pundaknya, Rasul berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
Hai sahabatku, tinggallah engkau di dunia ini seperti orang asing, seperti pendatang, atau abirus sabil, seperti musafir. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang singgah sebentar saja, orang asing, pendatang, tidak mungkin ia membangun tempat kediaman yang begitu besar, yang mewah di tempat yang ia singgahi, karena ia punya kampung halaman, ia punya tempat kembali yang harus ia persiapkan lebih baik lagi daripada tempat persinggahannya yang hanya sementara saja. Seorang musafir, adakah yang ingin tinggal selamanya di tempat peristirahatan, di tempat singgahnya? Seorang musafir hanya sebentar saja. Ia ingin menuju ke tempat yang sesungguhnya yang akan ia tuju. Maka Rasul katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu pasti dapat menjumpai kalian. Ketika itu kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib, zat yang mengetahui yang zahir. Ketika itu akan diberitakan kepada kalian, disampaikan kepada kalian apa saja yang sudah kalian lakukan di muka bumi ini. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat, engkau akan mati. Nasihat kedua Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa saja yang kau ingin cintai, tetapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Cintailah. Silahkan engkau cintai kedua orang tuamu. Silahkan engkau cintai anak cucumu. Kalian akan berpisah dengannya. Cintai teman-temanmu. Engkau akan berpisah dengannya. Cintai jabatan, harta, kemewahan yang kau punya. Kalian akan berpisah dengannya. Lalu cinta seperti apa? Ia akan menyempurnakan iman kita, mengantarkan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa saja, kepada apa saja yang ia miliki. Barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah, barang siapa yang tidak memberinya juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang sempurna imannya. Maka cinta kita harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang pertama, dan tentunya cinta kita ini harus diawali dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir. Karena ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, Allah akan hapus, ampuni dosa-dosa kita. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang engkau ingin cintai, tapi sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Nasihat yang ketiga Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Silakan engkau kerjakan apa saja di muka bumi ini, tetapi engkau akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang engkau kerjakan. Maka Allah berfirman pada surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang berbuat sebesar biji zarah kebaikan, ia akan melihatnya, ia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, dosa, walaupun sebesar biji zarah pun, ia akan melihat balasan atas apa yang ia kerjakan.
I'mal wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih, dan berbuatlah sesukamu, tetapi ingat semua yang engkau perbuat, semua yang engkau kerjakan di muka bumi ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nasihat yang keempat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahui wahai Muhammad, anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail, kehormatan, kemuliaan seorang yang beriman itu adalah dengan salat malamnya. Maka Allah berfirman, wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda, dan di sebagian malam laksanakanlah salat tahajud, salat malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan, ibadah sunnah tambahan untukmu. Semoga dengan sholat malam yang kau lakukan, dengan sholat tahajud yang kau kerjakan, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Tuhanmu mengangkatmu kepada derajat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan dari sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah sunnah tambahan agar Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Dan nasihat yang kelima terakhir malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan, wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Kehormatan seorang yang beriman, kehormatan seorang mukmin adalah ketika ia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dia cukupkan kebutuhannya, harapannya, permohonannya, ia panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita selalu bacakan dalam surat kita pada surat Al-Fatihah, salah satu ayatnya menyebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jika kita punya masalah, jika kita punya problem dalam kehidupan, ingat bahwa kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar masalah kita, sangat besar urusan kita, kita ingat bahwa kita masih punya Allah yang maha besar. Maka apapun harapan kita, gantungkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika kita berharap kepada manusia, hanya kekecewaan yang kita rasakan. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi atau tidak diberi, kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya semua yang kita jalani, kehidupan di dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kita siapa yang paling banyak amal ibadahnya, siapa yang paling baik amalnya ketika hidup di dunia ini.